Oke, saya lanjutin ceritanya, tapi sekarang posisinya Princess Nymeria itu sudah mendarat di Dorne. Dan di sini ceritanya mulai berubah total. Bukan lagi soal kabur, bukan lagi soal bertahan hidup di laut, tapi soal bangkit dan pelan-pelan merebut kendali takdir. Sisa armada Nymeria ini kondisinya udah parah banget. Dari yang dulu katanya 10.000 kapal, sekarang tinggal puing-puing yang masih bisa ngapung. Kayu lapuk, layar tambalan, lambung bocor di sana-sini, dan kali ini Nymeria mutusin arah yang beda. Mereka memutuskan gak lagi muter-muter di Essos. Dia belok ke barat, targetnya yaitu Westeros, lebih tepatnya yaitu Dorne. Ini penting secara timeline, karena ini momen ketika bangsa Rhoynar berhenti jadi pengungsi dan mulai jadi pemain politik. Tapi armada ini nggak datang secara utuh. Bahkan sebelum menyentuh pantai Dorne, udah banyak yang hilang. Ada kapal karam di Stepstones, dan sampai sekarang di timeline A Song of Ice and Fire masih ada komunitas Rhoynar kecil di sana yang ngaku keturunan mereka. Ada juga kapal yang terhempas badai dan malah masuk ke Lys atau Tyros. Dan di titik itu, sebagian orang lebih milih diperbudak daripada mati tenggelam. Pilihan yang kedengarannya sadis, tapi masuk akal kalau kamu udah capek bertahun-tahun dikejar maut. Akhirnya kapal yang tersisa mendarat di pesisir Dorne, dekat muara Greenblood, gak jauh dari The Sun Ship, markas House Martell, dan sekarang kita lihat Dorne pada masa itu. Jangan ngebayangin Dorne yang udah bersatu dan kuat kayak era Oberyn atau Doran Martell. Dorne ini miskin, kering, jarang berpenduduk, dan isinya lord kecil sama petty king yang hobi ribut soal sumur, sungai kecil, dan tanah subur yang cuma segenggaman. Hidup mereka keras, politiknya juga keras. Mayoritas penguasa Dorne ngelihat Rhoynar sebagai masalah. Mereka itu cuma pendatang asing, budaya mereka aneh, dewa mereka juga aneh, dan jumlahnya banyak banget. Di mata mereka, ini adalah invasi, dan mereka semua harus segera diusir balik ke laut. Tapi di tengah semua kecurigaan itu, ada satu orang yang mikir beda. Dia adalah Mors Martell, Lord of the Sun Ship. Dia lihat peluang, dan kalau lagu-lagu para penyanyi bisa dipercaya, dia juga jatuh hati sama Nymeria, seorang perempuan yang nyeret bangsanya keliling dunia dan masih berdiri tegak. Sekarang kita bahas komposisi Rhoynar ini, karena ini sering diremehin. Katanya 8 dari 10 yang datang ke Dorne itu perempuan, tapi seperempat dari mereka adalah warrior, sesuai tradisi Rhoynis. Sisanya pun bukan perempuan rapuh. Mereka udah digembleng perjalanan panjang, penyakit, kelaparan, hingga kehilangan orang yang mereka sayangi. Dan jangan lupa, anak-anak laki-laki yang dulu kabur dari Royn sekarang udah tumbuh jadi pria dewasa dan mereka juga udah jago mengayunkan tombak. Jadi begitu Martell gabung sama mereka, kekuatan militernya langsung meledak berkali-kali lipat. Pernikahan Nymeria dan Mors Martell bukan cuma soal cinta, tapi strategi tingkat dewa. Bukan cuma mereka berdua yang nikah, ratusan kesatria, bangsawan, dan Bannerman Martell yang juga nikah sama perempuan Rhoynar. Bahkan yang udah punya istri pun, banyak yang ambil paramor dari Rhoynar. Ini bukan gosip murahan, ini politik darah. Dua bangsa dilebur secara biologis, dan ini yang bikin House Martell melonjak drastis kekuatannya. Rhoynar juga nggak datang dengan tangan kosong. Mereka bawa harta, keahlian, dan ilmu yang jauh lebih maju. Artisan, metal worker, stonemason, mereka bikin Westeros kelihatan ketinggalan zaman. Armor dan senjata yang mereka hasilkan levelnya beda. Dan yang paling legendaris yaitu Water Witch dari Rhoynis. Entah sihir atau teknik kuno, tapi mereka bisa bikin sungai kering mengalir lagi. Di Dorne, itu kekuatan yang nilainya nggak kebayang. Terus datang momen simbolik paling gila. Nymeria bakar semua kapal miliknya. Semua kapal Rhoynis akhirnya dibakar habis hingga tak bersisa. Garis pantai itu terang selama puluhan lig. Ini bukan aksi emosional, ini deklarasi. Kita nggak akan kabur lagi. Wandering selesai. Ini adalah rumah baru mereka. Yang masih pengen hidup di sungai dan nyembah Mother of Rhoyne akhirnya jadi Orphan of the Greenblood. Dan mereka tetap eksis sampai era sekarang dicerita A Song of Ice and Fire. Di bawah cahaya kapal yang terbakar, Nymeria ngangkat Mors Martell sebagai Prince of Dorne. Gaya Rhoynis banget. Bukan king, tapi prince. Ini penting banget buat identitas Dorne ke depan. Tapi ya, deklarasi itu gampang. Realisasinya berdarah-darah. Perang bertahun-tahun pun dimulai. Satu demi satu petty king pun ditaklukkan.
6 raja dikirim ke The Wall dengan Golden Fetters. Sampai akhirnya tinggal satu musuh besar, yaitu sosok Yorick Yornwood alias The Blood Royal. Gelarnya panjang banget, dan itu bukan tanpa alasan, dia penguasa paling kuat di Dorne saat itu. 9 tahun mereka berperang, bisa bayangin capeknya kayak gimana. Alianse Martell dan Rhoynar lawan Yornwood dan Bannerman mereka. Banyak rumah besar ikut di kedua sisi, pertempuran pecah di mana-mana, sampai akhirnya Mors Martell mati di Battle of the Bonway ketiga. Di titik ini, cerita bisa runtuh. Tapi justru di sini, Nymeria naik sepenuhnya. Dia ambil alih komando, dan 2 tahun kemudian, Yorick Yornwood berlutut kepada Nymeria, bukan kepada Martell. Nymeria lalu memerintah dari Sunspear hampir 27 tahun. Dia nikah lagi, 2 kali, tapi suaminya cuma konsort. Kekuasaan tetap di tangannya. Dia selamat dari belasan upaya pembunuhan, ngerendam pemberontakan, dan ngusir invasi dari Storm King dan Reach. Dan yang paling penting, dia mengubah hukum Dorne. Kini anak perempuan bisa mewarisi. Itulah kenapa setelah dia mati, yang naik adalah putrinya dari Mors Martell, bukan putranya dari Davos Dane. Dan di akhir cerita ini, kita bisa lihat dampaknya. Dorne tetap independen ratusan tahun, budayanya beda, hukumnya beda, semua berakar dari satu keputusan seorang perempuan yang nolak diperbudak, nolak menyerah, dan nolak kembali ke laut. Nymeria bukan penyihir, tapi dia jenderal, negarawan, dan simbol. Dan tanpa dia, Dorne yang kita kenal di cerita A Song of Ice and Fire mungkin gak pernah ada.